Menteri Agama Republik Indonesia pada MTQ Nasional di Sumatera Barat, beliau menyatakan 62% mayoritas muslim belum bisa membaca Al-Quran. Kami hitung jumlahnya sekitar 146 juta belum bisa membaca Al-Quran dengan 2 kategori, tidak 3 kategori. Kategori pertama sama sekali tidak mengenal huruf. Guru ngaji ini perlu kita bangun kebersamaannya, karena dengan membangun kebersamaan itulah LPKIKI untuk membangun kebersamaan, meningkatkan kesejahteraan. Kami bekerja sama dengan pemerintah, dengan swasta, dan dengan pengusaha muslim. Semoga hari ini sudah tiba di bandara. Di daerah-daerah harus ada keluar perda. Saya jawab bahwa guru ngaji saat ini di desa-desa yang pagi dagang cilok di SD, siang dagang bakso di madrasah, pulang ke rumah tidak dapat apa-apa, istrinya yang duluan cemberut. Jangan mikirin anak orang, anak istri sendiri aja di dapur nggak ada beras. Guru ngaji harkat martabatnya seperti itu. Maka saya jawab kepada Ketua Umum PGM Indonesia, guru ngaji mempunyai hak yang sama dari negara. Untuk itu, gerakan, yang namanya gerakan adalah upaya bersama. Bukan hanya, kalau kata Kerawang, cinggir. Kalau di sini saya nggak tahu. Bukan hanya cinggir saja yang bergerak. Gerakan itu upaya semuanya, upaya bersama untuk merubah situasi yang saat ini sangat memprihatinkan. Apa yang memprihatinkan? Para asatid, para masyayikh, para mu'alim, para hufadz Al-Quran, mohon dicatat apa yang ingin saya sampaikan. La nihayata lil kamalat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak wa ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum LPKIKI Indonesia Bapak Kiai Haji Mahmud Saleh Zarkasi, kita doakan sehat lalu, diberkahan keluarganya, ditambahkan rizkinya, tidak ditambahkan istrinya. Ibu langsung amin ya, amin paling keras. Nah, yang kami hormati guru kita Bapak Romo Kiai Haji Adrian Mafahitullah Karim dari Tansa dan Gintung. Saya punya uak Kiai, nama di pesantren As-Sa'adah, itu uak saya di Petir ya, uak saya. Kemudian pesantren Tebu Ireng 8, pesantren Nurul Falah Petir. Kemudian juga ibu saya dulu pernah memerintahkan saya mondok di Gintung Darul Falah, tapi saya tidak mau. Kenapa?
kata ibu saya, itu kau mondok di keluarga. Nah, saya paling nggak mau mondok di keluarga. Kenapa? Nanti takut kelebihan untuk mendapatkan pendampingan atau mendapatkan pelayanan. Jadi mondoknya di tempat orang, baru nanti kembali ke keluarga atau ke rumah. Itu sejarahnya. Jadi alhamdulillah. Cuman kata orang Sunda, saya ini termasuk orang yang parmin obor. Jadi jarang silaturahmi kemana-mana, cuman di tempat. Kemudian tugas saya kebanyakan di luar negeri, Kiai. Sebetulnya saya memang hobi hubungan luar negeri. Sejak pergerakan di pesantren, hobi saya adalah pasti bidang luar negeri. Pasti bidang luar negeri. Karena ini banyak yang tidak diperhatikan, mendapat atensi dari kita, termasuk para pengusaha Indonesia nggak berani main jadi pengusaha di luar negeri. Padahal kemarin saya umroh Ramadan ketemu kawan saya, ayahnya beliau adalah penasehat Raja Salman. Kata beliau, Ahmad, ini ada tanah 7 hektar punya saya, bangunlah kampung Indonesia. Nanti kita bantu, kita siapkan. Nggak ada pengusaha Indonesia yang berani nyentuh ke sana. Kenapa? Nggak tahu, apakah nggak ngerti atau kondisi apa, saya nggak tahu. Alhamdulillah ini kami lakoni. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya lagi ada tamu. Hari ini ada Syekh Abdul Faris, salah seorang hafidhul Quran, pengajar pesantren Al-Quran di Syria. Kemudian juga ada Syekh, tadi saya sampaikan pada Kang Aziz dari Kementerian Agama, ada Syekh Abdurrahman Al-Hafidh Abdurrahman. Beliau adalah salah satu ulama di Dubai yang menjadi penasihat agamanya Raja Dubai. Lagi ada di Bogor di pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Saya tempatkan di situ, Kiai, karena saya tidak bisa mendampingi, harus kemana-mana sesuai dengan perintah kantor, kesini ya sudah saya jalanin. Tapi alhamdulillah beliau ada Kiai Mustafa Mughni yang mendampingi kemana-mana, termasuk kami ketika di Maroko mensukseskan para santri Darul Qolam untuk mondok di Maroko. Alhamdulillah. Saya klik mungkin kemarin saya klik dan para ulama Maroko beberapa tahun yang lalu ke Gintu, dan kami hanya bisa mendampingi ketika awal dan akhir, Kiai. Tapi insya Allah setiap saya keluar negeri, saya pasti ketemu santri-santri dari berbagai pesantren, karena memang hobi saya adalah mengirimkan santri ke luar negeri. Itu hobi saya, Kiai. Mengapa? Karena dulu saya dibiayain orang untuk berangkat ke luar negeri, dan beliau memberikan yang terbaik, sehingga di depan Ka'bah ketika saya umroh, saya hanya menyampaikan dalam Ka'bah, ya Allah, berikan kekuatanku untuk bisa membantu para santri untuk bisa belajar dan menuntut ilmu dimanapun mereka berada, karena mereka menjadi saham baik buat kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Itu sejak saya umroh, ya. Jadi sampai kapanpun kami berfokus untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPW LPPKI Banten Profesor Dr. Itan, Ketua DPW LPKI Jawa Barat Dr. Kiai Haji Asep Mustafa Kamal. Sehat selalu, Kiai. Alhamdulillah bertemu di kantor Basnas ketika berkunjung, dan tentunya sahabat kami Pak Abdul Aziz Kasubdit Pendidikan Al-Quran, Pak Haji Saifuddin. Kita doakan sehat selalu, Bu. Nah, ini orang penting dan orang hebat. Memang harus ada yang pendamping orang hebat. Harus ada pendampingnya, Kiai. Jadi harus dampingin. Ini nanti Pak Kiai Adrian bisa, nanti saya minta pendampingan dari Kiai untuk mengirim pendamping buat beliau gitu. Saya dapat pesan dari guru saya, itu orang hebat, orang penting, cuman saya yang kekurangannya satu, apa, belum ada pendamping gitu ya. Jabatannya baru dilantik 12 hari, baru dilantik menjadi pejabat di Kementerian Agama. Saya doakan dia jadi direktur, Kiai. Apalagi kalau menteri agamanya saya ntar. Amin, nggak apa-apa, kan namanya berharap, nggak apa-apa. Masalah jadi tidaknya itu takdir Allah, Kiai. Wah, langsung dipropos sama Kiai Adrian ini. Bapak Ibu sekalian, para mujahid Al-Quran, pertama alhamdulillah syukur kepada Allah karena saya berkumpul dengan ahlullah
ahlullah adalah ahlul Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah pesimis hidup bersama Al-Quran, karena kata Allah la raiba fi, jangan ragu-ragu. Saya adalah orang yang suka sebuah surat, yaitu saya ini pernah sakit, tugas saya di Qatar 2007, di Qatar selama 2 tahun sakit, 1 tahun